Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk hari ini kita melanjutkan perkuliahan rekayasa sungai bagi kelas non-reguler dan RPL. Nah, untuk layarnya apa bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa, Bisa. Bu. Bisa, Bu. Suaranya juga jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Kalau misalnya ada, misalnya layarnya macet gitu ya, atau suara saya kurang jelas, tolong dikasih tahu aja ya Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita mempelajari tentang karakteristik dan morfologi sungai, seperti itu. Nah, untuk karakteristik dan morfologi sungai di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana karakteristik dari suatu das atau daerah aliran sungai, di mana kalau kemarin itu bentuk kurva, kurva hubungan antara waktu, debit terhadap waktu itu bergantung dari bentuk dasnya itu sendiri. Nah, kalau saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, misalkan bentuk das yang sini ya, yang pertama ini cenderung lebih kecil, seperti melebar, kemudian juga pendek begitu ya jalur sungainya dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Di sini untuk bentuk debit kurvanya, debit puncaknya itu atau kipenya lebih cepat terjadi dibandingkan dengan das yang memiliki jalur sungai lebih panjang. Seperti itu. Nah, kemudian juga kemarin kita belajar bahwa selain dipengaruhi oleh bentuk dasnya itu sendiri, bentuk kurva dari debit sungai itu juga dipengaruhi oleh banyaknya anak sungai atau kita sebut jaringan kurasnya. Jadi semakin banyak anak sungainya, maka akan semakin cepat debit puncak itu terjadi. Karena jalur airnya cepat gitu ya, airnya masuk ke anak sungai menuju ke sungai utama. Nah, untuk hari ini setelah mempelajari karakteristik dan morfologi, kita masuk ke hidrolika. Hidrolika sungai dan saluran dari penampang sungai. Nah, di sini sudah mulai kita pelajari tentang persamaan. Persamaan nanti yang akan dipakai persamaan yang akan dipakai untuk menghitung, menghitung debit sesuai dengan bentuk nampang sungainya. Nah, yang pertama, di sini kita lihat bahwa untuk saluran di sungai itu sendiri, ada yang disebut dengan saluran terbuka, ada yang disebut dengan saluran tertutup. Nah, yang merupakan saluran terbuka, tentu saja bentuknya ada sungai, begitu ya, saluran irigasi, selokan, estuari. Kemudian yang tertutup bisa seperti terowongan, pipa, gorong-gorong, dan sebagainya. Nah, kalau saya ambil contoh, ini beberapa jenis saluran. Nah, ini yang paling lama dulu yang mungkin digunakan untuk orang-orang di benua Eropa mungkin ya. Kalau di tempat kita mungkin sepertinya tidak ada terowongan air seperti ini ya. Nah, kalau di zaman dulu di sana mereka mengalirkan air itu dari reservoir atau sumber airnya dengan menggunakan terowongan seperti ini. Jadi dibuat seperti jembatan, baru mengandalkan gravitasi ya, jadi dialirkan ke arah kota. Nah, kalau kita lihat bentuk peninggalannya, mungkin ada yang pernah lihat Bapak Ibu yang bentuknya seperti ini ya, seperti jembatan. Nah, ini untuk zaman dulu fungsinya untuk mengalirkan air. Nah, ini disebut terowongan air. Nah, kalau di tempat kita, salurannya, misalkan di persawahan, itu ada saluran irigasi seperti ini, yang bentuknya tidak terlalu lebar ya. Kemudian tadi ada yang disebut estuari. Nah, estuari ini seperti sudah dekat dengan muara laut seperti ini ya.
Estuari itu contohnya. Nah, untuk sifatnya sendiri, pada saluran terbuka, di sini tentu saja dia ada memiliki permukaan bebas atau free surface, di mana tekanan airnya itu akan sama dengan tekanan atmosfer. Nah, kalau kita lihat bentuk penampangnya sendiri, ini disebut saluran terbuka. Jadi, dia dikatakan saluran terbuka kalau dia ada permukaan bebas seperti ini. Nah, ini yang dalam pipa, walaupun dia tertutup, tapi dia masih ada eh, tekanan udara di sini ya. Jadi, permukaan di sini sama dengan tekanan udara, artinya masih ada udara di atas permukaan air. Nah, ini masuk ke dalam jenis saluran terbuka. Nah, kalau misalkan suatu saat debit ajar, kalau misalkan ada kondisi di mana pipa ini penuh berisi air, artinya debitnya besar begitu ya. Nah, otomatis di sini untuk pipanya akan terisi penuh oleh air. Nah, yang awalnya dia berbentuk saluran sifatnya saluran terbuka, nanti berubah menjadi saluran tertekan. Jadi penuh oleh tekanan air gitu. Nah, kalau kita lihat untuk fungsinya sendiri dari fungsi saluran terbuka, yang sering kita lihat itu ada beberapa ya seperti ini, ada yang berbentuk trapesium maupun persegi. Nah, kemudian ada yang segitiga dan juga setengah lingkaran. Nah, kalau yang trapesium dan persegi seperti ini, umumnya digunakan untuk menampung limpasan air hujan untuk debit yang besar. Besar dan lahan yang dipakai untuk membuat bentuk saluran seperti ini biasanya masih cukup luas gitu. Jadi dipakai untuk menampung saluran air untuk debit yang besar. Sedangkan untuk yang bentuk penampang segitiga dan setengah lingkaran di sini biasanya di perumahan begitu ya, perumahan-perumahan di mana limpasan airnya itu kecil gitu. Nah, ini digunakan untuk saluran rumah penduduk atau perumahan yang padat untuk yang bentuk segitiga dan setengah lingkaran. Nah, sedangkan di sini kita lihat untuk klasifikasi aliran. Jadi tadi ada penampang terbuka, tertutup. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi alirannya. Aliran yang melewati saluran tersebut. Di sini terbagi dua, yang mana kita bagi berdasarkan fungsi waktu dan berdasarkan fungsi kecepatan dan ruang. Nah, kalau kita bagi dua, jenis alirannya itu ada yang disebut aliran permanen, ada yang disebut aliran tidak permanen. Yang mana kalau misalkan dilihat dari kecepatan dan ruang penampangnya, untuk aliran permanen dan tidak permanen, ini ada yang sifatnya seragam atau berubah gitu. Nah, yang berubah ini sendiri keduanya sama, bisa berubah secara perlahan dan juga bisa berubah secara tiba-tiba. Nah, kenapa dikatakan dia berubah secara tiba-tiba atau secara lambat laun kalau kita lihat dari ruang penampangnya? Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan, ini adalah jenis gambar gelombang yang melalui saluran terbuka di mana dia mengalami perubahan terhadap fungsi waktu. Nah, artinya pada saat banjir, pada saat debit air itu banyak melimpah, ketinggian elevasi muka air terhadap dasar sungai itu bisa dibilang cukup tinggi. Tetapi ketika misalkan pada saat kondisi debitnya kecil, nah itu elevasi muka air terhadap dasar sungai itu bisa dibilang lebih kecil dibanding pada saat kondisi banjir. Nah, kalau kita meninjau terhadap fungsi kecepatan dan ruang, nah, mungkin ini dilihat ada dua gambar ya, ada gambar A dan gambar B. Yang gambar A di sini untuk elevasi muka airnya terhadap dasar sungai bisa dikatakan dia sama, sama aja gitu dari mungkin dari hulu sampai ke tengah itu sama. Nah, kemudian yang B ini di sini anggaplah ada bangunan air ya, mungkin tugas Bapak Ibu yang di bagian ambang ya, ambang mungkin ada yang mengerjakan waktu itu kan saya minta ada 6 bangunan air.
Salah satunya ada ambang. Nah, ini ada salah satu jenis ambang yang mana dia mempengaruhi dari kecepatan aliran itu sendiri. Nah, yang awalnya aliran airnya itu tenang dan teratur, ketika dia memasuki area ambang ini, dia akan seperti ada jeramnya begitu. Jadi dia akan berubah cepat akibat pengaruh dari si ambang ini. Nah, ini kita sebut aliran yang berubah terhadap fungsi kecepatan dan ruang karena ada perubahan dari penampang sungai itu, di mana ada tambahan struktur bangunan air berupa ambang di sini. Kemudian untuk alirannya sendiri, ini kalau ini teorinya ya Bapak Ibu, kalau misalnya di aliran sungai atau aliran air itu ada jenis-jenis yang kita sebut aliran laminer, kemudian aliran turbulen. Nah, untuk aliran kritis itu adalah zona perpindahan dari laminer dan turbulen. Nah, kalau dilakukan percobaan di laboratorium biasanya dialirkan suatu aliran air di seperti wadah transparan, kemudian diberi seperti zat pewarna. Nah, nanti dari situ akan terlihat ini yang berwarna biru ini adalah zat pewarnanya. Kalau misalkan pada aliran laminer, untuk jenis aliran yang dia itu tenang ya, kondisinya tenang, nanti bentuk zatnya itu dia seperti garis lurus seperti ini, jadi lurus seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya turbulen, itu jenis aliran yang ada gelombangnya, jadi tidak beraturan. Nah, nanti ketika diberi pewarna, itu pewarnanya itu seperti menyebar, seperti ini, yang berwarna biru. Nah, kalau kritis itu peralihan dari laminar dan turbulen, jadi tengah-tengahnya. Jadi agak sedikit ada gelombang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan. Bagaimana nanti menghitung debit sungai pada sebuah penampang. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, ada beberapa koefisien yang dipakai dalam perhitungan. Yang pertama adalah bilangan Reynolds, simbolnya Re. Nah, ini ditinjau berdasarkan gaya, berdasarkan kekentalan dari aliran tersebut. Karena kalau kita tahu kan aliran ada yang sifatnya sangat kental, ada yang sifatnya sangat encer, begitu ya. Nah, itu ada range angkanya sendiri. Nah, di sini dinamakan bilangan Reynolds yang mengelompokkan aliran berdasarkan gaya viskositasnya atau gaya kekentalannya. Nah, ini ada melihat kecepatannya, kemudian panjang karakteristik saluran, dan juga berapa viskositas atau kekentalannya dalam satuan meter kubik per detik. Kalau misalkan yang lebih kental, tentu kecepatannya lebih lambat ya, jadi lebih pelan viskositasnya, lebih kecil dibandingkan yang cair. Nah, kemudian koefisien yang kedua ada yang dinamakan bilangan Freud atau FR. Di sini mengelompokkan aliran berdasarkan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi kan sudah baku ya 9,81 gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa bilangan Freud. Kemudian nanti dia masuk ke aliran mana? Apakah masuk ke aliran subkritis, superkritis, atau aliran kritis? Nah, ini adalah kecepatan, ini gravitasi, dan ini kedalaman aliran. Nah, untuk dua koefisien tadi, kita bisa melihat pengelompokan nilai dari bilangan Reynolds dan bilangan Freud. Kemudian kita bisa mengelompokkan jenis alirannya masuk mana gitu ya, aliran superkritis yang berlapis, apa superkritis berlapis dan sebagainya sampai yang sedikit bergelombang atau bergolak seperti ini. Nah, ini yang range bilangan Freud-nya masing-masing ada, kemudian juga bilangan Reynolds-nya juga ada. Jadi ini fungsinya untuk mengelompokkan jenis alirannya sendiri. Seperti itu. Nah, ini kita lihat sedikit belajar ini ya. Mungkin yang eh, mata kuliah keairan yang sama mempelajari hukum persamaan kontinuitas itu ada mekanika fluida, kemudian juga ada hidrolika gitu. Nah, di sini persamaan ini biasa dipakai untuk menyatakan persamaan energi dari aliran. Ini teoritis sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini menyatakan bahwa
Kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, anggaplah itu ada suatu penampang yang memiliki luasan lebih besar dibandingkan di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini penampangnya lebih kecil. Ini A1, ini A2. Nah, untuk penampang eh, yang sebelah kiri, di mana penampangnya lebih besar, eh, dari hukum persamaan kontinus menyatakan kecepatan yang melewati penampang ini itu akan lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan yang ada di sebelah kanan, yang penampangnya lebih kecil, seperti itu. Nah, sehingga walaupun di sini penampangnya lebih besar, alirannya, kecepatannya lebih kecil. Sedangkan yang di sebelah kanan, walaupun penampangnya lebih kecil, tapi alirannya lebih besar. Nah, sehingga untuk debit keseluruhan yang melewati kedua penampang ini adalah eh, luasan A1 dikalikan dengan kecepatan A1 itu akan sama nilainya dengan luasan A2 dikalikan dengan kecepatan pada A2. Jadi sama sebenarnya. Tuh. Sama seperti kita melihat mungkin kalau selang ya, selang yang lebih kecil diameternya biasanya alirannya lebih deras dibanding kalau kita pakai selang yang lebih besar untuk debit aliran yang sama. Seperti itu. Nah, kayak gitulah contohnya ya. Nah, kita kembali melihat persamaan dari eh, koefisien yang dipakai untuk menghitung debit. Ini ada koefisien CZ. CZ yang mana nanti ini akan masuk ke persamaan menghitung debit dengan menghitung koefisien Manning dulu ya. Nah, jadi untuk koefisien CZ, di sini simbolnya C, ini adalah 1 per N dikali R pangkat 1/6. R ini adalah jari-jari hidrolik penampang, kemudian N ini adalah nilai koefisien Manning. Nah, berapa nilai koefisien Manning? Itu bisa dilihat pada tabel ini. Nah, ini tergantung dari bahan penampangnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk bahan tertentu, misalkan besi seperti ini, itu akan memiliki nilai koefisien Manning yang berbeda dengan yang pasangan batu. Kemudian nanti juga akan berbeda dengan bentuk penampang yang terbuat dari tanah saja atau yang terbuat dari batu gitu. Nah, ini tergantung dari bahan pembentuk si penampang. Nah, dari koefisien CZ tadi itu kita turunkan, kemudian dikalikan dengan kemiringan saluran, nanti akan dapat V atau kecepatan aliran. Nah, dari kecepatan aliran atau V, baru kita bisa mendapatkan debit atau key. Nah, V ini tadi yang dicari di awal, nanti baru dapat debit. Nah, sekarang saya jabarkan dulu. Eh, Misalkan kita anggaplah punya penampang bentuk persegi seperti ini. Nah, untuk penampang bentuk persegi, di sini kita lihat kita punya penampang dengan lebar B, lebar dasar saluran B, kemudian ketinggian muka air itu H, kemudian tinggi bebas dari permukaan air sampai dengan batas atas dari penampang atau tinggi jagaannya itu adalah W. Nah, kalau kita ingin mencari berapa debit yang melewati saluran ini, kita hitung dulu masing-masing ya, jadi harus tahu bentuk penampangnya seperti apa. Nah, di sini karena bentuk penampangnya itu adalah persegi, maka kita hitung terlebih dulu adalah luas penampang dari eh, potongannya ya, potongan penampangnya. Nah, untuk luas karena bentuknya persegi, maka tinggal dikali lebar dasar dikali dengan tinggi muka air atau H. Maka luasnya adalah untuk persegi panjang seperti ini, luasnya adalah B kali H. Kemudian setelah itu menghitung keliling basah saluran. Nah, keliling basah ini adalah seluruh keliling penampang saluran yang terkena atau terendam oleh aliran air. Nah, di mana untuk keliling di sini ada H, di
sini ada H juga ya, kiri dan kanan, maka 2 kali H. 2 kali H ditambah dengan lebar dari dasar saluran. Kita dapatkan keliling basah. Nah, untuk jar-jar hidrolis, ini adalah luas penampang dibagi dengan keliling basah atau A per P. Nah, setelah dapat jari-jari hidrolis atau R, kita masukkan ke persamaan untuk mencari kecepatan atau V. Nah, R di sini, kemudian S ini adalah kemiringan dasar saluran. Nah, artinya kalau di dalam saluran itu ada perbedaan elevasi antara penampang di sisi kiri dan di sisi kanan, artinya misalnya eh, di sisi kiri bentuknya lebih lebih tinggi gitu ya dibandingkan sisi kanan. Nah, itu akan ada kemiringan saluran. Jadi di sini anggaplah selisihnya itu, selisih ketinggiannya adalah Z. Nah, Z dibagi dengan lebar dasar saluran, kita dapatkan S atau kemiringan dasar saluran. Biasanya nilainya kecil aja ya, 0,0 sekian gitu, dalam satuan meter. Nah, dapat S, baru dapat kecepatan. Nanti dari kecepatan kita masukkan, dikalikan dengan luas, dapat debit saluran di penampang ini. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai sini? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Kemudian untuk trapesium. Nah, untuk trapesium juga sama. Jadi dicari luasan trapesiumnya, kemudian keliling penampang basahnya, dan jari-jari hidrolisnya. Nanti untuk mencari kecepatan juga sama. Kita pakai persamaan ini. Nanti dapat kecepatan, baru dapat debit. Nah, di sini kalau trapesium itu dia punya kemiringan dinding ya. Jadi kita tahu berapa panjang vertikal, kita tahu berapa panjang horizontal di sini. Nah, ini M ini adalah anggaplah panjang horizontalnya. Kita tahu berapa panjang biasanya di sini satu dibagi dengan panjang horizontal. Nanti akan dapat kemiringan, kemiringan dinding. Nah, kemiringan dinding baru bisa dapat keliling basah dan luas. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat contoh yang pertama. Ini untuk persegi. Jadi di sini segi empat ya, segi empat persegi panjang, di mana kita punya kemiringan dasar saluran. Nah, nilainya kecil aja ya, 0,00015 dengan koefisien Manningnya atau N-nya 0,025. Lebar penampang adalah 10 meter dan 3 meternya adalah tinggi muka air. Nah, diminta menghitung debit. Nah, yang pertama kita hitung luasan dulu, luasan dari penampangnya, lebarnya 10, tingginya 3, maka luasnya 10 kali 3, 30 meter persegi. Kemudian keliling basahnya adalah B plus 2H. 10 dikalikan 2 kali 3, karena kiri kanan, 2 kali 3. 6 plus 10, 16 meter. Nah, jari-jari hidrolis adalah luas dibagi dengan keliling basah atau A per P. 30 bagi 16, 1,875 meter. Nah, dari sini kita lihat untuk menghitung debit itu adalah luas dikali kecepatan. Luasnya tadi adalah 30, kecepatannya 1/n dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat setengah. R-nya atau jari-jari hidrolis tadi sudah dapat 1,875 pangkat 2 per 3 dikali kemiringan dasar saluran 0,0015 pangkat setengah. Nah, debitnya untuk penampang ini sebesar 22,347 meter kubik per detik. Gitu. Ini yang penampang persegi. Jadi nggak terlalu susah ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nanti untuk bahan materi saya share di Classroom ya Bapak Ibu ya. Materi di Classroom. Seperti itu. Kemudian untuk ujian mungkin nanti saya jadikan satu aja ya. Nanti di ujian akhir ya.
mungkin saya selingi dengan tugas-tugas. Jadi untuk menambah nilainya itu saya selingi dengan tugas ya. Kemarin kan sudah tugas satu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Siap, Ibu. untuk ujian satu kali aja gitu. Jadi menutupi nilai UTS-nya nanti saya tambah-tambah dari akumulasi nilai tugas. Tuh. Ada yang ditanyakan dulu dari materi ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa jelas aja ya. Nah, baik. Kalau gitu saya kasih oleh-oleh tugas aja ya. Tugas kedua. Tugas kedua, ada 3 soal. Nanti silahkan dikerjakan, eh, diketik atau ditulis tangan, terserah, bebas aja. Tapi nanti diupload dalam bentuk PDF di link Classroom yang kemarin. Ya, seperti tugas satu ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 soal, ini ada NIM, NIM-nya 2 angka di belakang koma. Silakan dikerjakan pengumpulan paling lambat seminggu aja ya, seminggu cukup ya. Jadi sampai Sabtu depan lah ya. Oke, Bu. Ya, Kalau mau cepatnya juga boleh gitu. Misalnya sudah ada yang bisa mengerjakan, jadi batasnya dari mulai hari ini sampai paling lambat Sabtu depan. Oke, ada yang tanyakan? Saya mau mengambil screenshot seperti biasa untuk absensi. Ini kalau di reguler sudah pertemuan ke berapa ya? Minggu ke-9. Nah, mungkin nanti jaga-jaga aja Bapak Ibu untuk UAS, ujian akhir semester. Siapa tahu ya nanti ada diminta lagi untuk datang ke kampus. Jadi ini minggu 9. Minggu 9 berarti ada sekitar 1 bulan 9 apa 10 ya? Oh, ada yang ke-10. Jadi sekitar 5 minggu, 6 minggu lagi mungkin bisa disiapkan untuk siapa tahu persiapan ujian nanti di kampus lagi seperti semester kemarin gitu ya Bapak Ibu. Sekitar bulan kalau dari jadwal itu Juli. Juli di minggu ketiga, 3 atau 4 gitu ya. Nah, mungkin bisa dijadwalkan untuk bulan Juli, takutnya nanti UASnya kayak kemarin gitu, diminta datang hadir ke kampus. Seperti itu. Oke, saya izin dulu untuk screenshot. Sepertinya belum hadir semua ya. Oke. Ya. Nah, oke. Tugasnya nanti saya upload di Classroom setelah ini. Jadi nanti pengumpulannya di tugas itu gitu, di link tugas tersebut ya. Ada yang belum bergabung di grup? Sebentar, tadi ada Mbak Grace tadi ya? Mbak Grace. Mbak Grace, Iya, Bu. Mbak Grace sudah gabung di WhatsApp nggak? Grup rekayasa ya? Mm-mm. Udah, Bu. Sudah ya? Iya, Berarti sudah tahu linknya ya? udah. Oke. Baik, Bu. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, ada? Kalau tidak ada, setelah ini saya share untuk materi dan tugas di Classroom. Silahkan dipantau. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Jadi mohon izin juga karena belum apa, karena nggak bisa sampai full ya, karena ada kegiatan setelah ini gitu.
Saya mohon izin. Mungkin insya Allah ketemu Sabtu depan itu hari tanggal 31 itu libur ya. 31. Nah, apa ini kita mau masuk atau di bulan Juninya lagi 2 minggu? Itu kan udah Idul Adha ya, Juni aja, Bu. Juni aja. Setelah Idul Adha, nggak hari raya lah itu, tanggal 7. Habis hari raya itu, Bu. Habis hari raya. Tapi baru H+1 tuh mungkin ya. Habis hari raya berarti Mending masuk hari libur aja kalau terlalu mepet sama hari raya. berarti tanggal berapa? Mau, jadi opsinya mau tanggal 31 atau 7 yang masuk. Baiknya 31 aja ya, karena 7 kan hari raya gitu. Takutnya ada yang sibuk gitu ya, pagi-pagi. Jadi masuk lagi 14. Bagaimana Bapak Ibu? Masuk minggu depan 31, kemudian masuk lagi tanggal 14 Juni. Ya, Setuju, Bu. Bu. Bisa Ya, ya? bisa, Bu. Tanggal 31 aja, Bu. Insya Allah. 31 ya, ya. Karena 6 kan hari raya Idul Adha, siapa tahu 7 itu sibuk gitu ya, mungkin ada tamu atau segala macam ya. Nah, masuk lagi 14. Oke. Insya Allah berarti kita masuk di tanggal 31 Mei minggu depan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu.